Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal mengupas sebuah pertanyaan yang, udah menantang nurani manusia selama ribuan tahun. Kapan sih seseorang dibenarkan untuk nggak patuh sama pemerintahnya atas dasar keyakinan? Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, kita diminta untuk tunduk pada otoritas yang ada. Tapi di sisi lain, hati nurani kita dan terkadang hukum yang lebih tinggi menuntut hal yang sebaliknya. Jadi gimana caranya kita menavigasi tarikan antara dua hal yang sama-sama kuat ini? Oke, mari kita bedah masalah ini satu persatu. Kita akan mulai dari pertanyaan soal otoritas, lalu kita lihat dua kubu utamanya, cari tahu kapan pembangkangan itu bisa dibenarkan, kita sentuh sedikit topik revolusi yang panas, dan terakhir kita susun kerangka praktisnya. Yuk, kita mulai! Semua ini tuh berawal dari satu konflik mendasar, benturan antara kewajiban kita pada negara dengan kesetiaan kita pada hukum Tuhan atau moral yang kita yakini lebih tinggi. Sebenarnya ada pandangan anarkisme yang menolak pemerintah sama sekali. Tapi perdebatan yang paling seru dalam pemikiran Kristen sebenarnya berpusat pada dua perspektif yang saling bertentangan ini. Disinilah letak ketegangan etis yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Pada dasarnya ada dua kubu besar dalam perdebatan ini, dan pandangan mereka, benar-benar hitam dan putih. Nah, disinilah garisnya ditarik. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa kepatuhan pada pemerintah itu harus mutlak, tanpa pertanyaan. Di sisi lain, ada pandangan yang bilang kalau kesetiaan tertinggi kita itu ya kepada Tuhan, yang artinya kepatuhan kita pada negara itu ada batasnya. Landasan untuk posisi jangan pernah membangkang ini kuat banget. Dari sudut pandang ini, karena Tuhan sendiri yang menempatkan otoritas, maka memberontak terhadap pemerintah itu sama saja dengan memberontak terhadap Tuhan. Sesederhana itu. Dan ungkapan ini, negaraku, benar atau salah, pas banget untuk menangkap esensi dari patriotisme radikal. Ini adalah ide tentang kesetiaan tanpa syarat. Pokoknya negara dianggap sebagai perpanjangan tangan kehendak Tuhan di bumi. Tapi, begitu Anda bilang ada otoritas yang lebih tinggi dari negara, Anda langsung membuka sebuah pertanyaan yang sangat besar. Di mana tepatnya batasnya? Kapan kepatuhan itu harus berhenti dan pembangkangan harus dimulai? Nah, ini dia inti masalahnya. Ini membawa kita ke bagian yang paling rumit dari semua perdebatan ini. Kalau pembangkangan itu kadang-kadang boleh, kapan tepatnya garis itu dilanggar? Pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan dan kenapa. Bahkan di dalam kubu terkadang membangkang pun ada perbedaan lagi. Intinya begini, apakah Anda harus menolak hanya ketika pemerintah memaksa Anda berbuat jahat, atau Anda juga harus menolak ketika pemerintah sekadar mengizinkan atau membuat hukum yang jahat? Ini bedanya antara posisi anti-promulgasi dan anti-kompulsi. Coba kita fokus dulu ke posisi anti-kompulsi, yang cakupannya lebih sempit. Ini bukan tentang protes ke setiap hukum yang kita nggak suka ya. Ini secara spesifik tentang menolak perintah langsung dari negara yang memaksa kita melanggar hukum Tuhan. Dan ini bukan cuma teori loh, tapi didasarkan pada contoh-contoh nyata di Alkitab. Coba perhatikan polanya. Para bidan, teman-teman Daniel, para rasul, semuanya dihadapkan pada perintah langsung dari penguasa untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang Tuhan. Jadi, mereka menolak perintah spesifik itu, bukan pemerintahnya secara keseluruhan. Oke, kita sudah bahas soal tidak patuh pada hukum tertentu. Tapi, gimana kalau seluruh sistem pemerintahannya yang sudah jadi tiran? Apakah ada titik di mana perlawanan itu naik level dari pembangkangan jadi revolusi? Nah, disinilah taruhannya jadi sangat tinggi. Lagi-lagi, kita menemukan dua pandangan yang sangat bertolak belakang. Satu fokus pada hak rakyat untuk mempertahankan kebebasan mereka. Satunya lagi menekankan peran pemerintah yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai satu-satunya yang boleh memegang pedang atau kekuatan yang sah. Argumen yang mendukung resolusi ini punya akar yang dalam, bahkan menginspirasi para pendiri Amerika. Mereka percaya ada hak-hak tertentu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari pemerintah. Jadi, kalau pemerintah justru melanggar hak-hak itu, rakyat bukan cuma punya hak, tapi juga tugas untuk mengubahnya. Tapi di sisi lain, ada argumen balasan yang juga sangat kuat. Pandangan ini bilang kalau Alkitab itu secara konsisten mengutuk pemberontakan. Tuhan yang menempatkan pemerintah, dan Tuhan juga yang akan menghakimi mereka. Urusan pembalasan itu urusannya, bukan urusan rakyat. Jadi, dengan semua teori dan filosofi yang saling bertabrakan ini, apa yang harus kita lakukan dalam situasi nyata?
Untungnya, ada sebuah kerangka praktis yang bisa membantu kita menavigasi situasi yang rumit ini. Coba perhatikan alurnya di sini. Ini bukan langsung lompat ke pembangkangan ya. Ini adalah sebuah hierarki respons yang sangat hati-hati. Dimulai dari doa, lalu berlanjut ke jalur hukum yang damai, hanya ketika jalan itu sudah tertutup, barulah pembangkangan langsung dipertimbangkan. Dan bahkan saat itu pun tetap dibingkai dengan kesediaan menanggung akibat dan percaya pada keadilan Tuhan. Dan inilah inti dari semuanya. Pembangkangan sipil dalam pandangan ini tidak pernah jadi pilihan pertama. Ini bukan soal kemarahan atau pemberontakan. Ini adalah pilihan terakhir yang menyakitkan. Sebuah langkah yang terpaksa diambil hanya ketika semua jalan lain menuju keadilan sudah buntu. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh setiap orang di setiap generasi. Di mana tepatnya batasan antara hati nurani pribadi Anda dan kewajiban Anda sebagai warga negara? Nggak ada jawaban yang gampang, tapi perjuangan untuk menemukannya adalah inti dari kehidupan beretika itu sendiri.